Institut Seni Indonesia Denpasar, yang kami hormati Bapak Ibu dosen Institut Seni Indonesia Denpasar, serta seluruh hadirin yang menyaksikan acara ini, baik secara langsung maupun daring. Puja dan puji syukur kami haturkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asuh kertawarna nugrahanya lah kita dapat berkumpul menyaksikan acara Bulan Menari pada tanggal 28 Desember 2021 yang bertempat di Wandilan Institut Seni Indonesia Denpasar. Dan perkenalkan, saya Mutiara selaku pembawa acara pada malam hari ini. Hadirin yang terhormat, tanpa menunggu lama lagi, mari kita saksikan penampilan pertama dengan judul karya Dra Kompat. Lompat teruslah melompat, melewati rintangan yang menghadang demi sebuah kehidupan. Koreografer Nyoman Pasek Meisa Gunawan, komposer Iputu Suarsana, penari Mangsa. Hadirin sekalian, selamat menyaksikan.
Buka sandal. Demikianlah penampilan luar biasa dari penampil pertama. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lanjut ke penampil kedua. Langsung saja kita sambut penampil kedua dari Jari 18 dengan judul karya Ngalih. Kebenaran diri, kebenaran diri, kuasai diri, kebingungan, sebuah pencarian untuk keambiguan diri, mencari dan mencari sampai di titik yang ditentukan. Ujian.
Diseminasi. Desiminasi. Ada ilmu di situ. Nah, dia sana di mobil, dia sana. Dia sebenarnya. Nah, tapi ada kota lima. Kebetulan ada men. Sponsor nih, sponsor nih mau ani nih.
Ya, demikianlah penampilan luar biasa dari Jari 18. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita lanjut ke penampilan yang ketiga. Emang ada kegiatan? Oh, itu sini. Tanya apa? Kenapa di kelas? Iya, iya, iya. Langsung saja kita sambut penampil ketiga dengan judul karya Tubuh Female. Apa benar wanita hanya memiliki sifat feminin? Apa iya laki-laki memiliki sifat maskulin? Apa benar? Koreografer Rizka Ayuliana, penari Ayu, Mangyun, Dendi, Kesa, komposer Emon Subandi. Hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan.
ketiga, langsung saja kita lanjut ke penampilan terakhir dari Sanggar Pekandelan Agung. Langsung saja kita sambut Sanggar Pekandelan Agung dengan judul karya Ageng. Ageng. Berlatih agar terlatih. Ngagem. 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 Penari Sanggar Pekandelan Agung. Koreografer Bagus Restu Waisnawa. Komposer Gung Krisna. Gero Aprilia Sinta. Hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan.
Baiklah, demikian penampilan terakhir yang luar biasa dari Sanggar Pekandelan Agung. Hadirin dan undangan yang berbahagia, telah kita saksikan 4 penampilan karya pada malam hari ini. Acara selanjutnya yaitu sesi diskusi atau bedah karya bersama keempat koreografer dari karya yang sudah ditampilkan tadi. Sesi ini akan dipandu oleh rekan saya selaku moderator. Untuk keempat koreografer diharapkan maju ke depan dan duduk berderet di panggung. Waktu dan tempat saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itu dia tadi kita telah menyaksikan 4 penampil karya terbaik. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat keempat penampil karya terbaik pada malam hari ini. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin, teman-teman yang masih stay on di sini di Wantiran Institut Seni Indonesia Denpasar untuk menyaksikan bulan menari di bulan Desember ini. Jadi saya minta kepada seluruh hadirin agar bisa masih stay di sini. Kita akan membuka sesi diskusi kepada 4 koreografer yang telah menampilkan karyanya pada malam hari ini. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Tudi Serana yang akan memandu sesi diskusi pada malam hari ini. Baik, saya panggil kepada 4 koreografer penampil karya pada malam hari ini untuk dipersilakan naik ke atas panggung. Terima kasih. Baik, saya panggil saja ada penampilan dari koreografer dengan judul Tubuh Female dari Kak Rizka Ayunina. Ada karya dengan judul Gerak Kompat dari Meisa Bokir. Ada judul karya dari Ageng dari Sanggar Pekandelan Agung. Dan yang terakhir dengan judul Curhat dari Jari Angkatan 18. Baik, saya persilakan untuk naik ke atas panggung melakukan sesi diskusi pada malam hari ini. Baik, bisa mengambil tempat agar bisa duduk ya kakak-kakak semua koreografer, kita bisa duduk untuk sesi diskusinya. Baik, ini dia telah kita hadirkan keempat koreografer sekaligus penampil karya pada malam hari ini. Berikan tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Sudah menampilkan 4 karya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Dan mari kita sapa dulu dari keempat koreografer ini. Saya persilahkan dari Meisa Bokir untuk memperkenalkan diri. Silakan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basak Musa Gunawan. Saya dari Prodi Tari semester 3. Terima kasih. Baik, dari siapa waktunya. Langsung saja perkenalkan, nama saya Bagus Restu. Saya semester 5 dari Prodi Tari. Saya dari Depok, Jawa Barat.
Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putri Reza Prasya, perwakilan dari 2018. Saat ini semester 7 dan ini teman-teman saya. Ya, Baik, telah kita mendengarkan perkenalan dari keempat koreografer kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita membuka sesi diskusi, saya memberikan beberapa sedikit pertanyaan kepada keempat koreografer yang hadir. Mulai saja. Di sini bisa diceritakan ulang kembali apa yang ditampilkan tadi. Mungkin di sini penonton ada yang mungkin bukan orang bidang seni, yang mungkin masih susah untuk memahami. Bisa diceritakan ulang apa yang tadi ditampilkan. Baik, bisa dimulai dari Bukir. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Kalau Pak dan teman-teman semua, ini adalah karya kedua saya yang berjudul Draco 4. Nah, karya ini sudah pernah dipentaskan, bahkan dilombakan pada saat event Palapa Manajemen yang diselenggarakan oleh Pancanangit. Dan dari karya yang pertama, saya ingin mencoba lebih ke mengkerucut lagi. Bagaimana sih awalnya? Awalnya penarinya seperti lima. Nah, tadi kenapa saya ini dengan ulang? Karena saya ingin mengkerucut lebih lagi. Gimana sih kalau Draco 4 yang ditarikan sendiri, dan bahkan saya juga tegaskan sama penari saya. Pada saat Draco 4 yang dulu, yang pertama, ketegasan gerak tidak ada, dinamika gerak masih kurang. Nah, di sini mungkin saya mencoba memperbaiki dengan memberikan kursi yang beda lagi. Dalam artian dari 5 penari yang dikerucutkan menjadi 1 penari. Terima kasih. Oke, baik, langsung saja. Dalam karya ini saya perwakilan dari Sanggar Pengenalan Agung. Jadi karya ini titik garapnya yaitu apa? Kenapa Agung? Karena di Sanggar tentunya sebagai dasar atau pokok dari tari Bali, yaitu kita harus mengenal atau biasanya orang bilang nak pigane orang asal bolong agamnya pasti ikannya luwung. Itu istilah Bali. Jadi adanya ide garap agam ini, saya ingin melatih atau istilahnya dalam karya ini dia mampu menarikan atau mencoba untuk mengeksplorasi agam tersebut. Untuk ceritanya tidak ada di sini, cuma ingin memaksimalkan apa itu agam dan lebih latih agar bisa lebih bagus dari sebelumnya. Itu aja, terima kasih. Selamat malam. Saya akan menjelaskan sedikit tentang karya saya yang berjudul Tujuh Email. Tujuh Email itu sebenarnya tulisannya itu F bintang mail. Kan itu berarti email bisa mail. Itu sebenarnya saya buat karya ini nggak ada landasan apapun ya. Karena saya cuma dengar aja kayak, ih kok kamu cowok kayak gini sih, kayak cewek. Padahal kalau menurut saya setiap perempuan dan laki-laki itu punya sisi maskulin dan feminin, tergantung berapa kadarnya. Kayak seperti yang saya katakan, ada 2 penari laki-laki dan 2 penari perempuan. Itu saya cuma memberikan motivasi gerak aja. Coba kamu gerakan maskulin, coba kamu feminin. Itu sangat berbeda karena mereka punya kadar masing-masing. Sebenarnya itu saja di karya saya. Jadi sebenarnya karya saya ini saya bisa sudut pandang penonton itu seperti apa. Benar nggak kalau menurut saya
sendiri di dalam tubuh kita masing-masing itu punya sisi feminin dan maskulin. Gitu. Nanti mungkin bisa dari audiens berpendapat juga bagaimana kan? Terima kasih. Baik, kami di Master. Jadi di sini saya Tresna, perwakilan dari Kementerian Budaya Belas. Pada kesempatan kali ini kami membawakan sebuah tari yang sejatinya merupakan sebuah dari spontan kita untuk menghibur teman-teman yang di sini dan juga ingin di-stress atau ingin healing sebentar dari ujian dan hiruk-pikuk ujian yang kita lakukan selama kurang lebih sebulan ini kita berproses untuk menuju sarjana gitu ya. Tapi karena namanya juga kita manusia cepat lelah, butuh hiburan dan jarang ketemu sama teman-teman. Kalinya ketemu dalam panggung ini kita mengeluarkan spontanitas saja, apa yang kita tahu dan apa yang kita rasakan itu kita keluarkan di sini ternyata hanya untuk menghibur. Kemudian dari judulnya itu kan ngalih sebenarnya, judulnya ngalih di sini adalah kita tuh mencari diri kita masing-masing. Nah, setelah kita nggak pernah ketemu selama kurang lebih 1 semester ini emang pernah ketemu sebenarnya ya, cuma ketemu jarang-jarang aja, itu pun say hello aja sama teman-teman, nggak ada ngobrol kayak dulu lagi, nggak ada sharing lagi. Jadi ngalih ini kami maksudkan sebagai pencarian kita selama kita ketemu itu. Apa yang kita dapatkan itu yang kita obrolkan di sini, yang kita tampilkan di sini. Jadi di sini tuh nggak ada cerita yang kayak pakai dasar halma optik dan sebagainya. Itu hanya spontanitas saja untuk menghibur dan juga memberikan ruang kepada kami, karena kami juga merasa rindu panggung datang dengan ikut dan juga suasana hujan yang telah istilah baliknya mendodol kita dari awal ini sampai sekarang gitu. Dan itu masih belum kelar hujannya gitu. Jadi teman-teman yang menyampaikan ini. Baik, itu dia tadi jawaban dari keempat koreografer sudah memberikan gambaran umum apa yang kita lakukan tadi. Dan saya akan membuka sesi tanya jawab kepada seluruh audiens yang memiliki pertanyaan. Saya membuka 3 penanya untuk sesi pertama. Mungkin dari teman-teman dan seluruh hadirin yang memiliki pertanyaan yang mengganjal atau masih belum jelas, bisa ditanyakan kepada keempat koreografer yang ada di depan. Baik, saya buka untuk sesi pertama. 3 orang penanya, silakan. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, saya buka 3 orang penanya. Oke, jadi sambil menunggu ya. Jadi saya tunggu 3 orang penanya tadi. Sembari menunggu, saya memberikan beberapa pertanyaan lagi kepada keempat koreografer. Ini dari hasil saya menonton tadi, ada beberapa keraguan dan mungkin ya saya juga masih awam di sini. Dari mana dulu ya? Oke, dari Agom, dari Gus Restu ya, dari Sanggar Pekanbaran Agung. Di sini saya ingin bertanya, ini jumlah penarinya sangat banyak ya, terutama di usia anak-anak ya dan remaja juga saya lihat. Bagaimana cara Anda membentuk karya ini dengan jumlah orang yang sangat besar? Itu yang pertama, berapa lama prosesnya dan kesulitan apa yang Anda alami? Ini kan saya lihat jumlahnya lumayan banyak. Cara Anda membentuk karya bagaimana dan kesulitan yang ditempuh apa? Gitu. Bisa dipahami? Ya, bisa dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama yaitu kesulitan dulu ya. Bisa kesulitan. Jadi kesulitan yang saya alami dalam berproses di sini tentunya
masalah waktu tidak. Mereka sangat pintar. Saya sangat bangga dengan semangatnya mereka bisa meluangkan waktu. Misalnya yang dikasih waktu jam 1 latihan kumpul, mereka itu sudah ada di lokasi latihan sebelum jam 1, misalnya jam 12.30. Itu yang saya sangat salutkan kepada mereka. Habis itu yang masuk masuk ke dalam kesulitannya. Di sini saya hanya mendapatkan satu kesulitan, yaitu bagaimana cara matuhin bayi, karena umur mereka berbeda-beda. Ada yang SMP, ada yang SMK atau SMA, bahkan ada juga yang kuliah. Itu yang saya dapatkan kesulitannya. Baik. Untuk proses di sini kurang lebih saya diberikan undangan kepada Ketua HMJ. Terima kasih juga undangannya seluruh panitia HMJ. Kurang lebih saya dapat proses 9 kali bertemu karena mendadak saya disuruh. Terima kasih HMJ dari Sidoarjo. Tapi dengan mendadak ini saya tidak mengurang semangat saya untuk berkarya, karena adik-adik yang saya ajak berproses, saya yakin mereka bisa dan mampu untuk membawakan karya ini. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekiranya kurang lebih saya mohon maaf. Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Gus Restu dari Sanggar Peternakan Agung. Saya tadi melihat juga antusias adik-adik penarinya sangat luar biasa sekali. Itu banyak banget dan mungkin untuk mengatur anak-anak seusia mereka juga rada susah ya, apalagi mereka sekolah kan. Wah, mantap. Dan pertanyaan mungkin dari penonton, dari hadirin ada yang bertanya, silakan saya buka kembali 3 orang penanya. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Dari panitia bisa memberikan mic. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ada pertanyaan, ada tanggapan, karena dari keempat pengkarya memang karakternya beda-beda ya. Yang pertama untuk dari penampil kedua, pertanyaan sih kayaknya. Di sini kan berarti kan dalam karya ini berkumpulnya beberapa koreografer dalam TA kalian masing-masing. Nah, waktu proses untuk karya malam ini, gitu. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada leader koreografer? Karena kan koreografer itu pasti kalau misalkan festival yang besar ada 1, 2 gitu. Nah, untuk karya malam ini itu kalian memang benar-benar, kalau dari karyanya sih saya lihat memang improvisasi masing-masing dengan karya TA masing-masing. Gitu. Siapa leader di sini? Maksudnya itu pasti ada gitu. Atau mungkin memang tidak ada. Gitu, itu pertanyaan saya. Yang kedua, masukan mungkin ini lagi proses ya atau udah lulus? Masih proses dan ada beberapa yang udah jadi tapi masih revisi. Semangat ya. Ini nih masukannya mungkin setelah ujian, kalau memang mau di seperti ini lagi, karya seperti ini lagi malam ini gitu, mungkin bisa satu-satu dari kalian mentransfer gerakan masing-masing ke penari lain gitu. Kalau tadi saya lihat ada satu gerakan yang di bagian, ya ada satu ya gitu. Cuma sungguh disayangkan, saya nunggu yang lain gitu kan ada gerakan masturbasi, sorry itu mungkin yang lain bisa ikut itu, ada yang legong gitu. Jadi semua tubuh
merasakan PA dari teman-temannya masing-masing. Itu masukan pertanyaan yang tadi. Nah, untuk untuk penampil yang ketiga, ayo, jujur kurang ini ya, femininnya kurang, maskulinnya ada di salah satu penari saya lihat maskulinnya gitu. Nah, keresahannya itu apa gitu ya? Keresahan kan kalau Ayu kan mendengarkan gitu. Apakah Ayu juga merasakan gitu feminin? Kalau berbicara feminin itu kan kekerasan ataupun bullying segala macam itu dari mana? Mungkin ingin tahu gitu karena beberapa gerakan sepertinya ada romantis dan kekerasan bercinta gitu kan. Ada juga yang dari bullying. Yang penari pertama di sini sih saya nggak tahu namanya, itu sudah cukup feminin tapi lagi difemininkan gitu. Nah, untuk penampil pertama, pertanyaan saya apakah akan terus solois kayak tadi? Karena sebelum malam ini kita udah diskusi ya karyanya. Ada yang sangat disayangkan gitu. Maksudnya kalau misalnya ada beberapa penari, ada hal yang menarik gitu. Cuma memang lebih kuatnya malam ini saya lihat banget memang cuma sayang banget kostumnya kayaknya kurang ketat gitu. Karena kalau berbicara tentang binatang memang ya tubuh kita itu otot-ototnya juga berbicara kan gitu. Nah, untuk adik-adik dari Sanggar, saya sangat berterima kasih untuk adik-adik penampil dari Sanggar malam ini. Perjalanan saya dengan kisah-kisah dunia tari gitu kan, dari Aceh sehingga bisa berpijak di bumi Bali gitu. Kalau tidak salah 2017 saya perform di sini di April mungkin gitu. Dan Tuhan membawa lagi ke sini ke Bali gitu. Dan malam ini saya lihat karya adik-adik tadi, jujur saya sempat terharu gitu karena memang benar-benar apa ya, jujurnya Bali saya lihat di situ. Memang permainan pola-polanya luar biasa gitu. Cocok untuk acara festival. Dan saya sangat-sangat terima kasih untuk adik-adik Sanggar. Oke, itu saja. Kalau pertanyaan saya sepertinya bertanya untuk adik Sanggar karena tadi speechless lah. Gitu. Oke, terima kasih. Om Santi. Oke, terima kasih kepada Kak, boleh tahu siapa namanya? Oh, tadi belum perkenalan. Bang Zul, sangatlah terima kasih sudah datang juga menonton kita di sini Kak. Jadi berkaitan dengan kata tadi, sejujurnya kita di sini nggak ada leader, kita berusaha untuk menentukan rasa. Nah, caranya adalah dengan hasil pikiran kita tuh, pertama memang tadi kita itu memiliki kegiatan masing-masing sebelum jam 5. Itu kita masing-masing kita udah tahu kita bakal nari, disuruh misi bulan menari, tapi kita nggak pernah bisa ketemu. Pertama kendala karena ada diseminasi teman-teman, ada yang sibuk untuk revisian, ada yang sibuk kita ke ujian itulah Kak. Terus kemudian tadi ketika kita udah beberapa orang udah kumpul, udah untuk bersiap lah untuk di sini, kita melakukan ritual. Ritualnya kita itu adalah minum arak. Jadi bukan maksud negatif ya Kak, tapi minum arak di sini itu kita ingin mengutarakan apa sih yang kita rasakan sekarang, apa sih yang kita pikirkan sekarang bersama-sama. Kemudian setelah kita minum beberapa, jadi mungkin karena pengaruh dari alkohol itu sendiri ya, maksudnya alkohol yang pernah petik itu sedikit ya Kak ya, kita langsung terjun ke sini dan meminta bantuan dari HMJ untuk setting lampu dan sebagainya. Terus kita mencoba membuat apa sih yang kita mau buat sekarang, cerita apa sih yang mau kita buat sekarang gitu. Terus kita bareng-bareng bersama teman-teman juga untuk membuat pola lantai. Habis itu niatnya juga ingin ngerjain teman tadi sebenarnya, cuma nggak jadi karena dia sadar. Dan apa ya,
kita di sini tuh kayak bareng-bareng sih semuanya, Kak. Nggak leader yang emang bener-bener bahasa Bali itu mucuin orang-orang di sini tuh nggak ada. Tapi ini memang karena dari pemikiran kita, emang dari rasa kita, dan memang rindu dengan panggung untuk tampil gitu, Kak. Seperti itu Jessica. Dan untuk masukannya Kakak tadi, mungkin nanti kita bisa coba kalau ada waktu dan ada kesempatan di sini maupun di luar kampus nanti setelah kita ujian, kenapa tidak kita mencoba hal itu merupakan hal yang baru menurut saya dan juga bagi kamu gitu. Terima kasih. Jadi sebentar. Jadi tadi sore baru tadi sore kira-kira 30 menit kita latihan, itu latihan sambil bercanda. Terus tiba-tiba udah disuruh ke backstage ya ke sana dah Kak, disuruh prepare, terus kita bingung mau gimana, ya udah akhirnya yang tadi let's show gitu ya. Show must go on. Satu kata untuk kalian, bravo. Oke, terima kasih Bang Zul. Sejujurnya nih Bang Zul, jujur aja, ini tuh karya ini dibuat bukan karena ada landasan, aku buat ini dong. Enggak Bang Zul, ternyata cuma kayak lagi duduk, boleh juga gitu. Tapi aku bikin karya ini kayak nggak cari landasan apa segala macam. Malah aku mau audiens itu juga berinterpretasi tentang tubuh female itu menurut maksudnya feminim atau maskulin itu bagaimana, apa benar nggak sih kalau pemikiran saya dua sifat itu sifat alamiah yang ada di diri kita masing-masing, tapi tergantung kadarnya gitu. Dan akhirnya sempat baca artikel sedikit, memang sifat itu selalu ada di diri kita masing-masing, mau laki-laki atau perempuan. Tapi yang membedakan itu dari kadar itu sendiri, ya pilihan yang kita jalani itu. Dan akhirnya milih penari, dan proses pun nggak kita gerak gini, kita gerak ini, nggak. Cuma coba kamu gerak feminim gimana, kayak Kesa, kan ada laki-laki dua, Kesa dan Dendi. Coba gerak feminim, mereka menggerakkan feminim tapi berbeda. Mungkin Kesa lebih feminim, berarti kadar feminim di diri Kesa itu lebih tinggi dibanding Dendi. Sedangkan saya dan Mahyun gerak maskulin. Maskulinnya yang sederhana, memang nggak seperti bilang Bang Zul tadi, nggak kelihatan maskulinnya. Berarti maskulin saya sangat sedikit sekali gitu. Mungkin si Mahyun lebih maskulin dibanding saya gitu. Dan memang tadi ada gerak romantis, bercinta, memang itu tidak dipungkiri. Laki-laki dan perempuan itu feminim dan maskulin itu secara tidak langsung secara muncul dengan sendirinya. Ketika dua orang, pasti dia sifat itu muncul. Kayak tadi saya sama Kesa duet, pasti Kesa merasakan sifat agresifnya keluar, sedangkan saya mungkin bapernya keluar, gitu. Sifat perempuannya gitu. Sedangkan Kesa laki-lakinya keluar, agresif itu sendiri. Dan tadi memang saya menghadirkan ada tegas itu memang dari sifat laki-laki itu sendiri, dan saya tadi selalu di bawah, selalu itu bukan menggambarkan ya, kayak menggambarkan kalau laki-laki itu selalu identik dengan kedudukan seperti itu kalau menurut saya. Tapi saya di sini juga mau tahu tanggapan teman-teman di sini semua, bener nggak kalau itu ada di diri kalian feminim? Soalnya saya suka nggak setuju, bukannya nggak setuju, kayak kurang aja gitu. Ada yang ngomong kamu gerak ini feminim, nggak bisa aku gini. Sebenarnya loh kamu ada sifat alamiah itu sendiri gitu. Kayak Dendi awalnya, jujur aja Dendi awalnya nggak, kak gini
nggak mau dia gerak. Tapi hari ini kita kan latihan cuma beberapa kali, nggak pernah kita latihan yang sekan-sekan, maksudnya yang bener-bener gitu, yang bener-bener di panggung ini baru mereka mengeluarkan sifat masing-masing kayak Denny. Itu saya nggak tahu, tiba-tiba oh Denny ternyata bisa, dan dia mengeluarkan sifat femininnya gitu. Itu sih Bang Zul. Mungkin ada tambahan juga, mungkin bisa juga ditambahkan dari penari sendiri ya, maksudnya mereka merasakan bener nggak sih kayak gitu. Mungkin apa yang mereka rasakan ketika mereka disuruh gerak feminin, apakah pertama dia malu atau gimana, kan mungkin gimana ya? Bisa tanggapannya deh. Ya, terima kasih. Jujur saja untuk latihannya Kak Ayu ini, saya sebenarnya malu-malu pertamanya untuk bergerak. Tapi saya berpikir, oh ini harus profesional. Dan lama-kelamaan akhirnya Kok nyaman? Lama-kelamaan itu akhirnya berproses, dan memang benar tuh sisi feminim itu ada pada semua diri kita sendiri, dan maskulin juga ada di diri wanita gitu. Itu aja sih. Terima kasih semua. Boleh jadi menanggapi juga. Jadi di sini kasusnya Kak Ayu itu juga terjadi pada diri saya sendiri. Saya merupakan seorang penari lintas gender. Saya sering menarikan sebuah tari dengan karakter putri halus, dan saya ketika disuruh menari karakter putra keras, pasti saya akan ngerasa bahwa diri saya itu kurang di sana. Saya akan ngerasa agak down dan nggak bisa untuk bergerak seperti itu. Tapi saya berusaha untuk bisa gitu. Cuma memang benar sisi maskulin sama feminin yang ada dalam diri seorang itu memang ada. Tapi sekarang tergantung pilihan diri. Saya baru bisa menyadari diri saya ternyata lebih banyak femininnya. Jujur saya bilang lebih banyak femininnya ketika saya melihat gerak-gerik diri saya kayak gimana, dan saya menyadari bahwa saya harus menerima kekurangan dan kelebihan yang saya miliki untuk kedepannya seperti itu. Jadi it's okay, entah itu feminin atau maskulin yang ada dalam diri seorang itu kadarnya tinggi ataupun enggak, yang penting kita bisa mengkontrol dan mampu untuk membawakannya dengan enjoy aja, santai aja, karena itu akan membawa kita ke hal yang nggak pernah kita lihat nantinya gitu loh. Kayak sekarang, siapa tahu saya bisa kuliah di sini dengan sisi feminim yang saya seperti ini, dan karya ujiannya saya juga feminin sekarang gitu, seperti itu. Jadi nggak usah malu untuk menganggap, bukan maksud saya bencong bagaimana, nggak sih ya, tapi nggak usah malu untuk menganggap bahwa kita tuh memiliki dua sisi itu sendiri. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya abangku Kak Zul dari jauh-jauh. Mungkin kita pernah ngobrol, saya pernah ngobrol juga sama Kak Zul. Gimana sih karya yang dulu? Oh seperti ini Kak Zul. Gitu. Kak Zul, saya lupa pertanyaannya Kak Zul. Apakah akan terus solois gini? Karena yang saya lihat tadi memang solois ketubuhannya belum ini ya, detail ya, gitu. Apakah akan terus solo atau nanti juga bakal 5 atau mungkin lebih banyak? Baik, terjawab Kak Zul. Dibilang terpaksa, jujur terpaksa kalau buat solo pada ini, karena seumur hidup saya bangga mempunyai diri. Ternyata kita bisa. Tuh, kita bisa buat karya yang wah bisalah dianggap sama orang. Nah untuk panggung hari ini jujur karena terpaksa, karena ada 5 orang penari, yang satu sakit,
yang satu nggak bisa, yang satu juga nggak bisa, sampai tersisa satu penari aja. Dan itu saya sangat terima kasih sama Mas Satria. Kalau dalam masa Balinya, ini senidang dan mang apa mang buat mang gitu. Karena kalau Tiang pun sendiri kalau disuruh harus seperti itu nggak bisa, meskipun ya yang coba mengeksplorasi gerakan-gerakan itu, karena ya Tiang tahu kalau karya ini pasti bisa ditarikan untuk tunggal, dan kedepannya saya mau coba ditarikan 10 orang di sini. Next, kemudian tinggal 10 orang. Mudah-mudahan impian ini bisa terwujud dan bisa terkenal lah gerak kompak. Terima kasih. Baik, dari Bang Zul, apa bisa diterima tanggapannya dan jawabannya? Baik, terima kasih. Baik, itu dia tadi pertanyaan dari Bang Zul. Apakah ada yang bertanya kembali untuk audiensi? Saya buka lagi untuk satu penanya. Bisa disampaikan mungkin dari teman-teman penonton. Ya, dari Tisna. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, boleh. Oke, perkenalkan nama saya Wayan Tisnadana Lionel Messi Andreas Brea. Oke, jadi saya mahasiswa SDN Pasar semester 5 jurusan tari. Mungkin agak tidak terlalu banyak mengambil waktu, saya lebih bertanya biar seimbang ya kanan kiri, mungkin kepada kakak Mesa sama kakak yang rambutnya agak kecil ganteng, Kak Jojo. Ada satu pertanyaan dari saya. Ya sebenarnya ini gimana ya, yang udah lama sempat saya pikirin. Mungkin saya perlu tahu dari idealis pemikiran Kak Jojo sama Kak Mesa. Oke, kita bisa sharing. Saya bingung dengan dua hal. Jadi di hampir setiap saya menonton karya ada dua hal yang saya tangkap. Ada karya yang memang menampilkan sesuatu yang bisa kita terima, maksudnya kita paham dengan karya yang dibuat. Kemudian di lain hal lagi saya menonton karya, ada karya yang memang tidak bisa saya pahami. Tidak mungkin saja di semua audien ketika itu sama posisinya seperti saya. Nah, jadi saya ingin membalikkan bertanya kepada Kak Jojo ataupun Kak Mesa, karena saya tahu mereka berdua ini sudah sering berkarya. Jadi menurut kakak-kakak, apakah karya itu seharusnya karya itu kan udah pasti yang harus didapatkan oleh audiens itu kan pesan atau makna dari karya tersebut. Nah, kalau misalnya audiens pun dibuat bingung, dibuat tidak mengerti dengan karya, kan apa gunanya kan gitu. Jadi saya bertanya kepada kakak-kakak, menurut kakak apakah karya yang dibuat itu memang harus kalau kakak Jojo mungkin apakah karya itu memang harus ada makna dan harus tersampaikan ke penonton, atau malah membuat penonton itu bertanya-tanya, dan kalau memang seperti itu apa alasannya? Mungkin itu dari saya. Bisa dipahami pertanyaan saya ini? Bisa ya? Ya mungkin sekian dari saya. Wayan Tisnadana Lionel Messi Break. Oke, terima kasih Tisna untuk pertanyaannya ya. Ini sebenarnya saya pribadi melihat penonton untuk membaca sebuah karya ataupun dari karya itu menyampaikan apa ke untuk penonton. Saya juga pernah dapat sharing sebenarnya sama Arya Sandi, gurunya dari Gugus Bang, kakak kelas dari Gugus Bang juga sama Widiradi di Jogja. Dia menyatakan bahwa kalau seorang penonton mending enak aja tuh nggak bawa apa yang dia pikirkan untuk karya yang dia akan nonton. Walaupun karya itu bakalan membuat bingung, walaupun karya itu membuat membuat sebuah pesan, itu tergantung dari penonton sendiri. Itu sih menurut dia. Hampir sama sih pemikirannya. Sama kan tadi saat saya nonton karya Mbak Ayu, saya pribadi karena pertama kan saya nggak tahu judul sama sinopsis, ya itu kan. Tapi saat yang menjawab pertanyaan saya dari awal adalah Dendi itu yang menjawab pertanyaanku, karena ada beberapa hal yang membuat
dia cowok, Dendi itu cowok, tapi dia bisa bergerak cewek. Itu jawaban. Itu tergantung dari pemikiran kita. Soalnya saya pribadi saya nggak bawa apa untuk nonton karya, gitu. Kemungkinan kedepannya di saat adik-adik atau teman-teman untuk menonton karya, jangan pernah memikirkan apa sih, bagaimana sih karya itu dari judul, dari apa, tapi bawalah secara kosong atau apa, happy lah untuk nontonnya. Ya itu mungkin kalian bisa dapat maksudnya apa, pendapatnya apa, itu sih bisa. Nah untuk karya yang membuat bingung, membuat pesan, itu tergantung dari koreografer sendiri. Kalau misalnya koreografer ini membuat karya itu bingung, kalau itu berhasil ke penonton, oke, dia sudah berhasil untuk buat karyanya itu. Kalau misalnya dia membuat sebuah pesan, oke, bisa. Saya pribadi juga kadang-kadang sering buat karya tentang pesan, habis itu kadang-kadang buat karya tentang orang bingung. Tapi gimana sih cara saya tuh buat penonton tuh ngerti, tapi dengan persepsinya beda-beda. Karena kan setiap orang punya sudut pandang yang berbeda. Itu sisi pandangan saya tentang karya dan penonton. Itu aja bisa. Siap, makasih Kak Tijo ganteng. Ya, siap. Terima kasih Kak Tisna. Saya jadi menjawab. Kalau saya 100% setuju sama seperti yang dibilang Kak Jojo, tergantung orangnya sekarang. Tapi saya ada pemikiran berbeda lagi sedikit. Sekarang tergantung di mana tempatnya. Bisa kalau patron, misalkan kalau emang itu ujian PA, udah pasti yang menghadiri atau yang menonton tuh, berarti orang-orang yang sudah paham. Dan lain hal juga sama orang-orang yang kita dibuat buat karya PKP, berarti itu karya pesanan yang buat masyarakat. Otomatis kita sebagai seorang koreografer masih berpikir, iya bos ruwet gerak ya, sehingga mungkin tidak mantap ya. Peranannya seperti itu. Jadi agak difemininkan lah geraknya, seperti karya kayu. Terima kasih Kak Tisna. Baik, itu dia tadi jawaban dari koreografer yang telah bisa diterima Tisna. Siap, terima kasih. Baik, ini pertanyaan terakhir dari saya selaku moderator kepada keempat koreografer. Berikan pesan dan kesan serta harapan ke depannya untuk kegiatan bulan menari. Ya, bisa dimulai dari Nisa mungkin. Baik, kalau yang untuk Bapak AMJ dan teman-teman semua, para senior-senior saya berharap semoga ruang seperti ini tetap ada, dan kalau bisa fasilitasnya tadi kan juga agak sulit sedikit, mungkin ada mungkin Bapak Ibu dosen sedikit bisalah melihat bahwa kita kadang tadi gara-gara ada halangan nggak ada seperti itu, padahal ada sebenarnya mungkin yang lebih yang merasakan lagi seperti itu. Buat orang AMJ maju semangat, mungkin membuat gebrakan yang baru lagi. Terima kasih. Baik, dari saya hampir sama Bukir. Yang penting kita semangat bantu AMJ, apapun fasilitasnya tetap dimaksimalkan. Dan saya tambahkan lagi sedikit, semoga bulan-bulan kedepannya tidak online lagi, semoga bisa offline terus. Nambahin sedikit, udah banyak. Ya, saya juga sangat berterima kasih ada ruang seperti ini, apalagi saya orang baru di sini itu. Maksudnya berani nggak sih saya nampilin yang beda di sini? Jujur ini karya kedua saya. Karya pertama saya itu juga di bulan menari ini. Jadi saya berharapnya lebih banyak lagi yang maksudnya terbuka untuk umum juga menurut saya. Jadi
jangan pernah takut gitu, dan dibuat fun aja menurut saya. Jadi antara audiens dan koreografer itu kayak misalnya kenanya gitu kan, jadi panik kita nih, ditanya apa ya, ditanya apa, jadi kayak sharing juga, kayak misalnya saya tadi kayak buat karya ini tanggapan penonton gimana sih untuk saya, jadi kayak kita ngobrol santai gitu, jadi ini kayak aja aku punya karya, aku tampilin di sini ya, jadi kayak nggak usah mikir nanti sama aku ditanya-tanyain harus ini gitu, tapi kayak terbuka juga aja buat umum gitu, dan bisa menerima karya-karya yang mungkin berbeda, bau-baunya, genrenya gitu, itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Harapan saya terhadap acara bulan menari ini, semoga kedepannya setiap bulannya dapat terselenggara seperti saat ini, offline tentunya. Dan semoga harapan saya pihak dari fakultas, institut, dan tentunya Kapolri tetap mendukung acara ini, dan pesan kepada HMJ, jagalah tetap selalu kebersamaan, dan kunci utamanya adalah selalu kalian itu komunikasi agar bisa tetap sukses, apa yang diinginkan bisa tercapai. Kalau saya pribadi, harapan untuk bulan menari ke depannya semoga bisa lebih baik daripada ini, dengan fasilitas yang memadai juga, terutama untuk sound dan juga lighting. Siapa tahu nanti bisa kita bermain lighting di sini dan sebagainya gitu mungkinnya. Terus dan semoga slot untuk pengisi acaranya bisa ditambah kalau bisa, karena saya kecolongan untuk ikut bulan menari, karena saya menganggap bulan menari ini sebagai ajang untuk belajar seperti itu. Terus tetap semangat buat teman-teman HMJ dalam menyelenggarakan acara bulan menari ini. Semoga usaha dan kerja keras kalian nantinya akan membuahkan hasil buat kalian sendiri dan orang lain. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman HMJ. Di sini saya akan menambahkan sedikit evaluasi dari kru untuk semakin kompak dan datanya jangan telat-telat. Kasihan teman-temannya juga. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk HMJ. Kalian hebat, maju terus. Dan harus selalu koordinasi setiap mau ambil alat, yang sesuai pengalaman, karena yang dulu jadi anggota HMJ juga untuk mencari alat emang agak susah, emang nggak ribet, tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin. Pokoknya maju, asik. Baik, terima kasih kepada kru HMJ sudah berjalan dengan lancar acara hari ini. Dan untuk selanjutnya saya sarankan untuk adik-adik yang lain untuk mari berkarya bersama-sama, karena sudah diberi ruang seperti ini supaya tidak orangnya ini aja yang berkarya. Jangan takut untuk mempertanggungjawabkan karya. Apa aja kalian tahu itu jawab, kalau nggak tahu jangan jawab. Natural aja ucapnya. Terima kasih, semangat untuk semuanya. Baik, sedikit saja untuk HMJ, saya minta kalau bisa untuk acara selanjutnya untuk diselenggarakan secara offline, karena bagi semua seniman bisa untuk nonton langsung daripada lewat HP, karena kurang ada tertariknya begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk waktunya. Untuk saya pribadi udah dijawab semua ya, sama itu aja sih. Terima kasih. Boleh tambah sedikit? Boleh yang di sini
misalkan karya saya bisa menggerakkan tadi yang seperti Denny permintaan buat penutupan. Baik, silakan dipraktekkan sesuai dengan permintaan Kayu. Ya, itu dia tadi telah kita saksikan sesi diskusi bersama keempat koreografer kita pada malam hari ini. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Tepuk tangan sangat luar biasa sudah mau berbagi pada malam hari ini, dan tentu kita semua mendapatkan wawasan, mendapatkan pengalaman juga dari hasil sharing pada malam hari ini. Baik, berakhirnya sesi diskusi pada malam hari ini, berakhir pula acara Bulan Menari pada bulan Desember pada malam hari ini. Saya, Tudi Serana, selaku moderator dan mewakili kerabat HMJ Tari mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh hadirin dan para koreografer, dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam penyelenggara Bulan Menari pada malam hari ini. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.